Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus pembunuhan suami yang didalangi istrinya sendiri memasuki tahap prarekonstruksi. 3 warga kota Bandung babak belur dikeroyok sekelompok simpatisan dari sebuah pasangan Capres-Cawapres. Diduga pengeroyokan dipicu karena beda pilihan politik. Polisi menggagalkan penyelundupan BBM subsidi di Kota Bogor. 2 pegawai SPBU ikut ditangkap karena terlibat dalam sindikat. Polisi menggagalkan penyelundupan BBM bersubsidi yang dipasok dari sejumlah SPBU di Kota Bogor. Polisi menangkap seorang sopir truk dan 2 pegawai SPBU. Penyelundupan BBM bersubsidi terjadi karena ada keterlibatan orang dalam SPBU. Penyelundupan BBM subsidi jenis biosolar terbongkar dari rekaman kamera pengawas SPBU di 2 wilayah di Kota Bogor. Penyelundupan berjalan mulus karena melibatkan pegawai SPBU. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku memodifikasi tangki truk ke dalam toren berisi 3.000 liter. Polisi kemudian meringkus sopir truk dan 2 pegawai SPBU. BBM subsidi ini biasanya dipasarkan sindikat ini di kawasan industri Pulau Gadung dengan harga Rp18.600 per liter biosolar. Pelaku sopir truk box ini sudah mempersiapkan ya ini untuk menyamarkan tindak pidana tersebut, menutupi ya menggunakan 3 toren. Ya, 1 torennya itu berkapasitas 1.000 liter, ada mesin pompanya. Nah, ketika datang ke SPBU tersebut ya sudah menghubungi operator SPBU-nya masing-masing ya. Kemudian menggunakan My Pertamina yang ada di handphonenya pelaku ya, kemudian di scan ya, kemudian diisilah ya, menggunakan solar, biosolar. Pihak Pertamina akan memberikan sanksi tegas kepada mitra pihak SPBU hingga penghentian distribusi BBM. Dan kami juga selalu memonitor, mengawasi, kemudian membina penyalur-penyalur kami di Bogor Kota ini apabila ditemukan penyaluran SPBU ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pada Perpres 191 tahun 2014, maka kami siap akan menindak penyalur tersebut. Tindakannya seperti apa? Mulai dari peringatan, kemudian penghentian penyaluran BBM subsidi, skorsing, kemudian kita stop benar-benar penyaluran BBM subsidinya. Polisi menyita truk yang sudah dimodifikasi, rekaman kamera pengawas dan barcode My Pertamina yang disalahgunakan pelaku. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebanyak ribuan sepeda motor yang berknalpot bising disita jajaran Polres Garut. Jumlah tersebut merupakan hasil dari razia di beberapa lokasi di jalan, pabrik, serta sekolah. Perang terhadap knalpot bising di wilayah Garut terus dilakukan. Untuk membasmi knalpot brong, jajaran Polsek Garut gencar merazia kendaraan yang menggunakan knalpot tersebut. Hampir setiap hari razia digelar di beberapa ruas jalan. Tak hanya di perkotaan, razia juga digelar di wilayah perkampungan, termasuk pabrik-pabrik yang menjual knalpot brong dan lingkungan sekolah. Kurang dari 1 bulan, Polres Garut menyita setidaknya 1.500 kendaraan yang menggunakan knalpot bising. Ada yang pada saat kita melaksanakan razia, ada yang kita sebagai edukasi ke sekolah-sekolah, mengingat para pelajar-pelajar ini ada juga yang belum layak mengendarai kendaraan. Kita memberikan sosialisasi dan kita cek motor-motornya. Ada juga yang kita mendatangi pabrik-pabrik, kemudian pusat-pusat keramaian, dan tentu saja di setiap hari kita melaksanakan razia di Kabupaten Garut ini. Jadi setiap hari kita melaksanakan razia dan ini hasil dari razia di Polres dan Polsek jajaran. Pemilik yang hendak mengambil sepeda motornya harus memenuhi beberapa syarat.
Salah satunya mereka harus mengganti knalpot brong dengan knalpot standar pabrik. Selain itu, para pelanggar akan dikenakan sanksi tilang, sanksi denda atau dipenjara selama 1 bulan. Knalpot brong yang disita juga akan dimusnahkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Karyawan sebuah toko swalayan di Garut ditangkap polisi karena mencuri uang puluhan juta rupiah. Pelaku sempat merekayasa tempat kejadian perkara seolah-olah toko swalayan dibobol maling. Berkat kejelian Polsek Tarogong Kaler, kasus pencurian di minimarket di kawasan wisata Cipanas Garut akhirnya terbongkar. Pelaku adalah wakil kepala toko bernama Fikri. Awalnya pelaku bersama karyawan lain melapor ke polisi bila minimarket dibobol maling. Namun semua itu hanya rekayasa pelaku. Ternyata pelaku sendirilah yang mencuri uang puluhan juta rupiah. Rekayasa kasus terbongkar setelah polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, retakan jebolan atap minimarket mengarah ke atas, bukan ke bawah. Sehingga polisi menduga pelaku tidak menjebol atap dari atas. Polisi kemudian mengusut keterlibatan orang dalam toko dengan menggeledah rumah pelaku dan didapati barang bukti uang puluhan juta rupiah. Ditemukan barang bukti yaitu uang yang diambil oleh pelaku dari brankas minimarket tersebut. Berapa banyak, Bang? Kalau untuk ini sekitar 23 juta. Uang, barang buktinya terus apa lagi? Sementara barang buktinya yang kita amankan uang. Kini pelaku tidak hanya kehilangan pekerjaan, namun juga penjara menantinya sesuai dengan pasal tentang pencurian. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.